Setiap hari gue inget, Beb, I was like crying every day. I was literally crying every day. Hello, welcome back again to Holistically, the holistic hub for you to nourish your mind, body, and soul. Di episode kali ini aku bakal ngebahas soal how to heal yourself from a breakup. Oke, yang mana aku yakin pasti banyak orang pernah ngalamin hal tersebut, mau itu putus dari pacar, atau mungkin cerai dalam konteks dan pengalamanku, atau mungkin any other form of breakup where you basically separate dari seseorang, dari sebuah hubungan. Bisa juga sama teman, oke? Karena menurut aku fasenya sama, prinsipnya sama, healing modalitiesnya, hal-hal yang bisa dilakuin juga agak-agak mirip. So that's why I hope that this video itu bisa ngebantu buat lebih banyak orang. And specifically aku bakal nge-highlight tentang kesalahan-kesalahan yang aku bikin saat aku pisah dari mantan suamiku, supaya teman-teman yang nonton bisa terjauh dan tidak usah melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Oke? Nah, buat ngebahas tentang apa yang bisa dilakuin to heal ourselves soal breakup atau divorce, itu kita harus ngebahas dulu tentang 4 fase dari penyembuhan itu sendiri. Oke? Specifically fase penyembuhan dari perpisahan atau breakup. Oke, yang pertama adalah jeng 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 jeng. Yang pertama adalah the acute phase. Nah, acute phase ini adalah fase di mana rasanya yang paling berdarah-darah pokoknya. It's like my heart is like open, wide open, and it's like so painful. Setiap hari rasanya pengen nangis. Rasanya tuh kayak this is the end of the world. I don't know whether I can ever open my heart again, atau aku bakal bahagia lagi. Nah, inilah di acute phase. Oke, yang mana ini meskipun pengalamannya, rasa-rasa yang muncul selama periode akut ini painful of course, dan pengennya cepat berhenti, tapi justru si fase akut ini dia punya sebuah kepentingan yang mana kita harus pay attention, karena kalau enggak, in my experience, itu malah bikin sakitnya makin lama, makin dalam, dan juga mungkin stay di badan kita, di hidup kita unnecessarily long. Oke, makanya kenapa ada satu highlight utama yang mau aku rekomendasikan, dan also I learned from my experience, adalah untuk feel it to heal it. Oke, dirasakan untuk bisa disembuhkan. Karena wajar ya, naturally saat kita merasakan sesuatu yang sakit, kita pengen menjauhi hal tersebut. Who want to experience some bitterness and pain in their life? Kayak psycho kali kalau misalnya I'm seeking for pain in my life. Tapi justru kenapa penting buat merasakan semua di embrace, feel it to heal it, itu karena bayangin misalnya kayak badan kita itu kayak bejana ya. Terus di bagian bawahnya, di dasar bejana itu ada kotoran, ada let's say lemak yang nempel gitu. Ada oil lah let's say. Pokoknya apapun kotorannya ada di bawah. Nah, buat kita bisa bersihin, let's say imagine kita taruh air ke bejana tersebut. Nah, itu as we put more water there, terus kemudian lama-lama si kotorannya akan naik ke permukaan. Baru deh kalau misalnya udah ke permukaan, dia akhirnya bisa keluar dari bejananya. So same with our life. Ini nggak cuma terbatas untuk misalnya pengalaman berpisah, bercerai, but in everything. Makanya si feel it to heal it itu adalah salah satu tagline, slogan yang mana harus ditempelin nih di kepala if we go through healing process. Nah, ini opposite-nya adalah gampang banget untuk kemudian misalnya ngejudge diri kita sendiri, untuk ngerasain marah, sedih, dan lain-lain, karena mungkin upbringing kita dari probably have some limiting beliefs kalau perasaan-perasaan yang negatif tersebut ya jelek, you shouldn't experience that. Instead of, if we seeing it holistically, perasaan yang negatif is just showing us the area that needs more love and healing. Oke, nah dari pengalamanku saat itu, karena saking sakitnya, and naturally I wanted to avoid pain, rasa sakit tersebut, I had a lot of distraction, okay? I dated from the very beginning, terus kemudian juga I partied a lot, if I can be honest. Pokoknya banyak hal yang aku lakuin yang mana intinya aku mendistraksi diri aku untuk tidak merasakan hal tersebut. So, a little bit backstory, aku menikah tahun 2014,
Terus aku ketemu sama mantan suamiku tuh tahun 2013, menikah setahun kemudian. Terus kita berpisah itu tahun 2000, akhir 2018. Oke, jadi pokoknya itu wow. Di awal-awal banyak banget distraksinya, main lah, traveling, partying, dating, because I didn't want to feel that pain. If only I have the emotional maturity yang I guess I have now, maybe. There's always a process, right? I will take the time. Karena saat itu aku merasa bahwa ada bagian dari diriku yang ngerasa aku nggak mampu single. Aku nggak mampu untuk sendiri lagi. Karena udah bertahun-tahun aku terbiasa ada orang lain, ada pasangan. So I feel like I lost my sense of self. Karena nggak ada tuh dulu tuh Zia sebagai individu, tapi adanya Zia istrinya siapa, Zia dan siapa gitu. Makanya back in the days, I straight away, seek external stuff karena aku nggak bisa ngerasain hal tersebut. Specifically adalah siapa nih Zia. I think that was one of my biggest challenge and difficulties buat menemukan Zia-nya lagi. Makanya kenapa langsung dating and stuff like that. Okay? Nah, yang selanjutnya di bagian fase yang akut ini, satu hal lagi yang mau aku highlight tentang what I will recommend to do adalah kalau ada pasangannya dan kalau misalnya pasangannya terbuka atau orang relationship orang tersebut terbuka untuk ngobrol misalnya, I think it's very important to have a constructive conversation about your feeling, not about misalnya I hate you and stuff like that. I think that's something that you need to avoid, kayak blaming orangnya dan lain-lain. Karena kalau kita ngomongin soal hubungan itu kan ada dua belah pihak ya, ada dua pihak yang berinteraksi di hubungan tersebut. So when we talk about some challenge atau dalam konteks ini berpisah atau bercerai, itu nggak cuma salahnya satu orang, tapi sebenarnya ada pihak lain. Walaupun mungkin misalnya let's say dalam kasus literally toxic relationship misalnya, mungkin emang orang ini yang salah, tapi sebenarnya berarti si orang ini in a way allowing that to happen or didn't put boundaries. But basically there are two perspective. Ada dua pihak yang mana saling berinteraksi di sini. Makanya penting untuk kemudian kalau misalnya udah nggak meletup-letup emosinya, do your best to have a constructive conversation untuk ngomong dari hati ke hati gitu. Nah, dari pengalamanku saat itu karena sakitnya masih raw banget, I guess, because of the way we separate. I'm not gonna be able to tell the details because I feel like it's something that is private. In the beginning itu susah banget buat aku punya constructive conversation about our feelings, karena kalau setiap ngeliat dia I want to blame him, I see him as an evil, I'm the victim. It was difficult. Makanya kenapa I think if you're in that case, misalnya nggak bisa sama sekali punya komunikasi yang sehat, it's also okay to have the space, which I feel that was needed for me, yang mana dari space ini akhirnya aku mendapatkan ketenangan dan bisa memproses emosi tersebut sebelum akhirnya bisa ngobrolin. Karena ujungnya I think it's important to connect heart to heart. Nah, dalam fase akut ini, what I think is important to be avoided, selain tadi aku bilang di awal adalah blaming, dating right away, nyari distraksi walaupun itu menyenangkan tapi cuma semu aja ya. Juga I think is to use social media as your therapist. Karena dalam konteks aku waktu itu banyak banget cerita di sosmed, curhat di sosmed. And then in one side it's not necessarily bad, but I feel like if I have the mental capacity, emotional stability yang aku punya sekarang, I think there's an importance of taking your time buat ngeproses semuanya sendiri, karena mungkin yang diobrolin di sosial media is not something that other people need to hear, atau mungkin sesuatu yang sebenarnya nggak merepresentasikan diri kita sepenuhnya. Dan mungkin apalagi kalau misalnya ada emosi yang belum kefilter, malah jadi keluar, and then in a way also affect other people as well gitu. And also I remember that back in the days, something that I can share is that mantan suamiku itu dia basically fell in love with another woman
who is younger than me. Makanya I think salah satu rasa sakit yang muncul buatku itu adalah aku ngerasa nggak good enough. Aku ngerasa kayak, aduh jangan-jangan karena gue udah jelek ya, gue udah tua ya gitu. Terus kemudian aku inget banget di sosial media tuh waktu itu aku sharing banyak, suka sharing tentang kayak how good I am misalnya, karena itu sebenarnya sebuah bentuk bahwa aku tuh pengen dipuji, bener kan? I'm good enough, right? He left me not because I'm bad, misalnya I'm not attractive, misalnya gitu. Atau misalnya aku banyak, pokoknya post aku foto pakai bikini, misalnya gitu, which I know I rarely do that. Yaitu karena aku kayak butuh validasi dari orang lain yang itu aku nggak dapat rasanya dari diri aku sendiri gitu. Padahal kayak that's not the truth, but back in the days that was real for me. Okay, jadi avoid any form of distraction, mau dating, mau termasuk kayak misalnya many people like emotional eating, drinking alcohol, doing drugs misalnya, and then avoiding blame, ideally. And then kalau misalnya tadi aku bilang masih raw banget emosinya, masih kayak aku ini susah nih diobrolin, ya udah avoid dulu and have space. Okay, the next phase setelah tadi ngelewatin fase yang akut yaitu acceptance phase. I think once the emotion itu lebih stabil, atau mungkin kalau kita punya luka itu udah nggak kayak si darahnya nggak kemana-mana, pokoknya udah lebih reda. Now you're in the acceptance phase. Nah di acceptance phase ini masih belum benar-benar heal, masih cukup raw, cuman I feel like in this phase udah lebih stabil emosinya. Makanya menurutku ini waktu yang tepat untuk dapat support dari luar. Karena kalau misalnya udah nyari support dari fase sebelumnya, of course we need support from the very beginning until the end, cuman kayak bentuk supportnya beda. Karena takutnya kalau misalnya banyak orang yang kayak do this saat kita di fase yang aku tadi, itu malah overwhelming, karena kita juga udah kayak overwhelmed sama emosinya itu sendiri, ada marah, ada sedih, ada kecewa, gitu. Terus dapat banyak feedback dari orang kayak, itu kan I'm not good enough gitu. So makanya take your time, okay? So this phase, acceptance phase, I feel like spiritual practice is even more important. Terus kemudian nyari support sama temen, khususnya kalau misalnya si teman ini emang benar-benar kita percaya, and then they can give us some valuable feedback tentang situasi kita, how we can improve. I think we're more able buat menerima dan mendengarkan, as well as karena si emosinya udah tidak meletup seperti sebelumnya, ini aku rasa udah lebih, timingnya udah lebih pas untuk kemudian mulai merefleksikan tentang dari situasi kemarin, mana bagian dari diri saya that is contributing, yang bikin saya berada di situasi tersebut. Contoh misalnya, let's say in my experience, I think there are a few things that I can share. Ada beberapa hal highlightnya. Yang pertama adalah sebenarnya udah ada kok banyak tanda misalnya bahwa this relationship isn't ideal sebenarnya. Cuman I was denial. Nah salah satunya karena I was afraid to separate in a healthier ways misalnya gitu. Kalau kemarin kan jadinya dipaksa, ada sesuatu yang terjadi akhirnya kayak gitu. Berpisah like abruptly, instead of like kita komunikasiin, this is what I need from you and I know you want this, but like how we can meet in the middle. Kalau enggak ya udah kita part ways, instead of doing it in that way gitu. So itu aku menyadari itu kesalahanku, bahwa aku tidak atau belum bisa saat itu jujur sama diri aku sendiri sebenarnya apa yang aku mau. Dan juga aku menyadari karena coming from Asian family background yang punya banyak judgment tentang bercerai, tentang berpisah sama suami, I was like seeing separation atau divorce itu sebagai at that time as no option. Pokoknya itu bukan option ya, mau sesulit apapun pokoknya harus dilewatin, gimana caranya. But apparently that did not work. Jadi makanya itu butuh banget nih, karena ujungnya kenapa pentingnya buat merefleksikan apa bagian dari dalam diri saya nih that is contributing, that is also causing to the situation, and not seeing ourselves as a victim,
Kalau kagak, itu kita cuma bakal attracting orang lain, potential partner yang lain, yang mana kita bakal cycle in the same loop. Okay, so that was one of my learning lesson, adalah aku tidak berani jujur sama diriku sendiri tentang apa yang aku mau, tentang apa yang aku butuhkan dari seorang suami. Then I was in denial, and then there is a fear of abandonment, fear of judgment dari orang lain tentang berpisah. Okay, so that's the second phase. The third phase, setelah ngelewatin acute phase, acceptance, baru masuk ke adjustment phase. Nah, si adjustment phase ini kita udah mulai sane nih, udah mulai bisa beraktivitas. Kalau kita ngomongin soal acute phase, oh my god, I could not even think or eat properly. Pokoknya kayak setiap hari gue inget, wow, kebawa emosi. Setiap hari gue inget, babe, I was like crying every day. I was literally crying every day. Yeah, khususnya pas saat waktu itu pas suamiku, mantan suamiku sekarang keluar, pindah, balik ke negaranya. Itu berarti 5 tahun yang lalu, dan sampai saat ini kita belum pernah ketemu lagi. And then I remember di rumah itu, karena aku masih tinggal di rumah yang kita tinggal bareng, that was difficult karena ya everything about the house reminded me of us, of our relationship, yang mana bikin nangisnya makin-makin tiap hari. And I feel like a failure, I feel a lot of shame, a lot of guilt. Yang mana tadi kalau acute phase, I avoid that by, I did a lot of distraction, many form of distraction. Dan akhirnya saat udah mulai masuk adjustment phase ini, mulai bisa punya rutinitas yang baru. Dan what I will recommend for you is yang pertama, exercise is very important. Movement, mau apapun itu bentuknya, kalau nggak suka olahraga yang serius, apapun, pokoknya yang penting gerak, dari mulai kayak jalan kaki. Waktu itu aku ingat banget, apalagi kebetulan pas masuk pandemi kan, lockdown, di rumah sendiri, masih patah hati, aku jalan tuh di Ubud, wah itu berapa ya, pokoknya kayak, ke sawah-sawah. And that's actually very healing buatku, karena aku kayak mulai mengapresiasi hal-hal yang kecil instead of like keeping in my mind soal kayak si masalah besar yang kelihatannya besar saat itu, but I enjoy and grateful untuk hal-hal yang kecil. And then of course very important to take care of your health, badan fisik, badan energi, badan spiritual, pokoknya semuanya di take care. Okay, kalau pengen belajar lebih lanjut tentang how to take care of yourself untuk semua 5 layer badan ini, bisa klik link di sebelah sini, okay, karena itu udah aku bahas di video sebelumnya. And then get outside and experience nature. I think that's very important. And for me, I feel like I was lucky enough karena saat itu udah tinggal di Bali. Jadi kalau ngomongin soal going to the nature, it was very helpful. Yeah, it was very healing. I'm so grateful. I had the opportunity, udah tinggal di Bali saat itu. Yang mana kalau mau hiburan tinggal nyetir motor ke pantai, ya, tinggal bayar parkir 2.000 doang, ya udah healing. That was a perfect place to be to heal, I would say. I'm not saying cuma bisa healing kalau ke Bali, that's not what I mean. Nature itu kan bisa di mana aja, nggak usah harus ke Bali. But of course memang kalau misalnya mungkin di kota besar nyari taman susah, mau keluar juga polusi misalnya. But I think as simple as misalnya di rumah punya kebun, taking care of your plants, I think that will be helpful as well. And then, ini apalagi kalau misalnya dalam kayak konteksku kemarin aku masih tinggal di rumah yang sama, menurutku penting banget untuk kemudian let go of some belongings, yang mana ini powerful banget sih memori yang menempel di dalam barang-barang tersebut. So that especially if that thing triggering some emotional pain, I think it will be wise to actually let it go. Atau misalnya bisa juga you put some intention to that, terus kemudian jadi nggak terlalu triggering, itu bisa juga. Makanya bisa juga di seremoniin, di upacarain, itu ada sebuah triknya that actually help cleanse the energetic stuff that is stuck in the
in the whatever belonging that you have supaya energinya berubah, but you know, not everyone can do that I guess. Jadi ya antara mungkin jangan dilihat dulu supaya nggak terlalu tigering during the process, atau bisa juga didonasiin. In a way I think donating it, giving it to others is actually beneficial as well. Dan poin terakhir yang bisa aku rekomendasiin di fase ketiga, yaitu adjustment phase ini, adalah untuk membuka circle pertemanan. Karena nggak pernah tahu nih, mungkin juga ketemu calon yang selanjutnya di situ. But I think without that expectation, it's just refreshing buat ketemu orang-orang baru, cara pemikiran baru, dan mungkin dari situ juga jadi dapet lifestyle baru yang mungkin jadi lebih produktif, jadi lebih empowering, yang enggak triggering the past experiences, especially the more painful part. Karena lagi-lagi ini masih proses healing loh. Adjustment, just because you don't feel the bleeding and the pain as much as the first phase doesn't mean you're not fully healed yet. Makanya penting buat punya sesuatu yang baru. Makanya tadi yang barunya itu mungkin kayak explore ke tempat baru, situasi environment yang baru, jenis olahraga yang baru, hobi baru, yang mana itu I think will be easier untuk kita alami, kita dapetin kalau misalnya kita juga expanding our circle. Nah, kalau buat aku, obviously banyak banget perubahan dari sisi ini, dari orang-orang atau teman-teman yang aku punya dari saat nikah sampai pas nikah maksudnya, sampai kemudian saat ini. There's a lot of differences in that. And I think one of the most beneficial part is that aku jadi punya hal-hal baru, aktivitas baru, hobi baru yang ternyata aku sebelumnya nggak pernah lakuin, karena mungkin ya itu orang-orang yang sebelumnya tuh ya interestnya beda sama yang sekarang. So in a way nothing is good or bad, bukan berarti yang sekarang lebih bagus daripada yang kemarin circle of friends-nya. It's just that I explore something new. Setelah satu hobi baru yang aku punya adalah, aku tuh dulu waktu di Bali, aku datang kelas, bukan kelas sih, kayak komunitas kali ya, namanya comedy improv. Okay, comedy improv itu jadi kayak role play. I love acting when I was little, tapi dari comedy improv ini kayak orang-orang nanti dibikin grup-grup, terus kemudian mereka bakal dikasih satu situasi yang mana random banget, kita nggak pernah tahu, and then you just suddenly make a show from that, yang mana usually it will come up something funny gitu. So it was actually really fun. So yeah, that's the third phase. Dan fase yang terakhir baru masuk ke healing phase. Nah, maksudnya healing phase ini bukan berarti fase-fase yang sebelumnya itu bukan healing atau nggak ada proses healing sama sekali. Of course, doing a form of meditation, feel it to heal it, namanya aja feel it to heal it, is a form of healing, but it's more about going even deeper ke proses healingnya. Yang mana sebelum aku jabarkan apa aja nih yang si poin-poin healing phase ini, yang pertama adalah one step at a time. Okay, soalnya ada bagian kayak oke, kayaknya gue udah ready nih, kayaknya gue udah nggak terlalu kayak angst atau kayak angry as much as before. Tapi itu tetap aja semua harus one step at a time. Karena ya itu, kalau misalnya nggak sabar pengen semua diberesin sekarang, ya berarti masih berarti mungkin at least dalam pengalamanku ada bagian yang masih belum menerima si perasaan tersebut. So that's why first thing first, one day at a time, one step at a time. And then of course, in my experience, penting banget buat kemudian to work with a therapist, karena as much as when I talk about self-healing itu ngebantu banget, tentu saja kita adalah orang yang paling tahu diri kita sendiri, but at the same time, I feel like when we're really in the issue, kita jadi sulit untuk melihat segala sesuatu secara lebih objektif. Kita biasanya ngelihat sesuatu dari kacamatanya kita, rasa sakitnya kita. Jadi sulit untuk ngelihat hal-hal yang sama misalnya tapi dari kacamata lain kayak gitu. Makanya I think it is very helpful and very important in my experience as well buat kerjasama sama terapis. Modalitasnya apa, I think for everyone will be different, tergantung juga availability-nya ada apa di tempat di mana teman-teman berada. So just look whatever that is available, that you feel aligned, okay? Nah, ngomongin soal terapis, di episode sebelumnya udah pernah aku jelasin tentang how to choose the right therapist. Karena zaman sekarang, banyak yang tipu-tipu ya, Beb. Jadi bisa ditonton dulu video di sini, okay? Judulnya Sisi Gelap Dunia Healing. Karena memang dari pengalamanku ini banyak yang, nggak bener. Dan itu sebenarnya terjadi dalam hidupku sendiri, specifically dalam periode aku patah hati ini. Karena saat aku patah hati, itu rasanya aku
nggak bisa judging, nggak bisa ngelihat sesuatu dengan clear. Ya, aku soalnya fokus banget ke masalahku, ke rasa sakitku. So as much as, like I said, finding a therapist is important, dari pengalamanku, I feel like if I have a guidance tentang kayak apa sih yang harus aku cari dari terapis atau guru yang tepat, I think I will avoid some unnecessary pain. Jadi kayak udah aku sakit hati dari berpisah. Terus kemudian makin sakit lagi karena ketemu terapis atau guru-guru yang nggak bener. So please watch this video, okay? Di episode sebelumnya, Sisi Gelap Dunia Healing, so that dirimu jadi bisa tahu, bisa decide mana yang baik, mana yang benar, mana yang akan membantu. Dan kalau misalnya ketemu nih somehow ada potensi-potensi pasangan selanjutnya, sama kayak the most important thing about this phase adalah one step at a time, termasuk juga approaching a new relationship. I think it's very important to take it easy, okay? That was my fault as well. Aku ada beberapa relationship saat aku masih belum benar-benar sembuh, belum benar-benar balik lagi ke diri aku, itu aku jadi terlalu cepat going into a relationship, going to more like serious. When I say serious, aku ngasih terlalu cepat komitmen sama orang tersebut, yang mana ternyata kalau udah digali-gali ya kagak sesuai ya orangnya. Bukan necessarily orangnya kurang bagus atau jelek atau jahat, walaupun mungkin ada juga yang kayak gitu, tapi lebih kayak lagi-lagi ya itu akan akunya belum clear, akunya belum sembuh. Jadi kalau misalnya kita ngomongin soal energi, okay, imagine like everything in this world tuh punya frekuensinya, punya vibrasinya masing-masing. Nah, kita itu dengan vibrasinya kita, frekuensinya kita itu kayak magnet, okay? Jadi kalau misalnya masih ada luka, masih ada yang belum disembuhkan, most likely kita juga bakal narik orang-orang yang juga punya luka. Makanya kenapa kalau ada satu hal yang juga bisa aku improve dari pengalaman kemarin is to take it easier, take it slower. Karena ternyata ya masih ada bagian dari diri aku yang belum sembuh, obviously, karena masih dalam proses healing. Jadi pas ketemu orang atau potensi orang baru untuk jadi pasangan, itu ke-trigger lagi tentang si fear yang belum diberesin, itu tentang, in my experience, fear to be alone, fear to be lonely, fear to live a life unloved. Jadi makanya attracting orang juga yang kayak gitu. Okay, so take it easy. Dan bagian terakhir, poin terakhir yang mau aku highlight soal healing phase ini adalah remember your value and who you are. This is one thing that I would want myself in that age buat tahu bahwa apapun yang terjadi saat itu, termasuk khususnya karena berpisahnya dalam konteks ini salah satu alasannya adalah mantan suamiku fell in love with another woman who is younger than me. It doesn't mean bahwa I am less than that person, bukan berarti bahwa aku ini gak good enough, bukan berarti bahwa ada yang salah dari diriku. Walaupun tentu there's always room for improvement, but it's easy to judge ourselves to like must be because of me, must be because something is wrong with me. Padahal sebenarnya it's just life. Sometimes people meet, nanti habis gitu ya berpisah untuk berjalan di jalannya masing-masing. Okay, so I think that's everything from me tentang proses healing dari breakup, specifically divorce in my experience. I hope that this is helpful for you, dan semoga yang tadi aku ceritain tentang kesalahan, hal-hal yang aku harap bisa aku improve dari proses aku kemarin bisa membantu teman-teman, and maybe even you avoid those mistakes. Okay, dan I feel like kalau ngomongin soal healing, pasti selalu aja ada yang bakal diproses, pasti selalu aja ada yang muncul, including when you're in a new relationship yang mana proses healingnya udah beres, you actually find the root cause, terus ketemu pasangan baru, ya mungkin juga itu ke-trigger lagi yang kemarin-kemarin. So kalau misalnya salah satu mentorku bilang there's always layers to peel, there's another one. Okay, so I think that's it. I feel content. That's everything from me. I hope that helps for you, and I'm wishing you all the best. Stay safe, healthy, and have a great day. Bye. See you in the next episode. Thank you for watching this episode. This is one of the most sensitive, emotional, and vulnerable episode that I have shared. Semoga dari cerita pengalaman aku
tadi bisa membantu teman-teman yang mungkin juga ngelewatin pengalaman yang sama. Makanya kenapa aku pengen make sure teman-teman subscribe dulu kalau belum, supaya nggak ketinggalan episode-episode selanjutnya. Dan juga kalau pengen menggali lebih dalam lagi tentang gimana caranya ngebuat creating a life that you love, itu udah aku bahas lebih detail lagi di episode sebelumnya di sini.